Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini 6 Ramadan 1442 Hijriah, alhamdulillah kita masih menjalankan puasa. Kita juga diizinkan oleh Allah melaksanakan ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, sholat jamaah kita, tilawah kita, tarawih kita, sedekah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain itu diterima, mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Juz Amma yang kemarin kita membahas surat Al-Fajr, dan kita sudah membahas yaitu sampai ayat ke-8, yang mana terakhir kita berbicara tentang kaum Ad. Kaum Ad adalah yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Maka kemudian di ayat yang ke-9 Allah Ta'ala mengatakan wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, yaitu kaum Samud. Mereka adalah orang-orang yang jabus sakhra bil wad, yaitu melubangi batu-batu yang di daerah wad, daerah lembah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Setelah berbicara tentang kaum Ad, kemudian Allah berbicara tentang kaum Samud. Kaum Samud ini adalah yang dikatakan juga dalam sejarah yaitu Ad kedua. Kaum Ad kedua. Kalau Ad pertama kaumnya Nabi Hud yang kemarin. Kemudian yaitu masih ada darah masih dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, ada namanya Samud, yang mana mereka tinggalnya di sebelah utara Jazirah Arab, di sebelah utara Madinah. Kalau kemarin selatan Jazirah Arab, kaum Ad. Kalau ini Samud di sebelah utaranya. Wasamu, maka kaum Samud ini adalah sama, yang mana mereka diberikan kelebihan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kaum yang masya Allah diberikan kemakmuran dalam pertanian mereka. Bahkan mereka itu masya Allah juga sama, bisa sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan jabus sakhra bil wad, artinya mampu melubangi, pinter gunung itu dijadikan rumah, dipahat dijadikan rumah, sehingga sampai saat ini untuk
kota mereka atau rumah-rumah mereka yang dulu sampai sekarang masih ada. Ya, yang di daerah sana 300 km ke utara Madinah masih ada sampai saat ini. Bayangkan berapa ribu tahun itu masih ada sampai saat ini. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Sebagaimana bahwasanya mereka diberikan juga kelebihan oleh Allah. Ya, pertaniannya disukseskan, peternakannya dan sebagainya. Akhirnya dengan kesuksesan mereka ini menjadikan mereka memiliki sifat sombong. Ini kebanyakan seperti ini. Ya, kalau sudah sukses lupa. Ya, sebagaimana kaum Ad. Kalau mereka diberikan kelebihan lupa. Ya. Nah, Samud di sini karena mereka semakin, artinya seawalnya mereka itu adalah sama penyembah Allah, tapi lama-lama muncul semakin jauh dari agama, akhirnya mereka menduakan Allah. Mereka banyak memiliki Tuhan, banyak memiliki patung-patung. Maka disinilah bahwasanya Allah tidak meninggalkan begitu saja suatu kaum. Akhirnya Allah utus di kalangan mereka akhahum Saleh, dari kalangan mereka, termasuk dari suku mereka, yaitu yang bernama Saleh. Saleh sebagaimana yang mereka ketahui, ingat ya, nabi-nabi hampir semuanya dari dulu sama sifatnya, ya, memiliki sifat akhlak yang baik. Sebelum diangkat nabi sudah memiliki sifat yang baik, ya, akhlaknya baik, kemudian orangnya beradab, ya, bahkan memiliki kemuliaan. Ini diakui oleh kaum Samud tentang sifatnya Nabi Soleh. Maka yang berhak sehingga dalam masalah kenabian ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Jangan sampai pilihan, ya, nanti dipilih menjadi nabi kemudian melakukan hal yang melenceng, wal iyadu billah. Sehingga pemilihan nabi ini adalah khusus Allah yang memilih. Kalau pilihan manusia bisa saja meleset, tapi pilihannya Allah tidak pernah meleset. Maka dikirimlah, diutuslah Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka. Mulai ini sama wataknya dengan Ad, ya. Kemudian Saleh mengingatkan, ya, mengingatkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ditenggelamkan oleh Allah. Diingatkan juga tentang kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya, yang kemarin diazab oleh Allah dengan angin yang begitu dingin dan kencang yang menghancurkan semuanya yang di hadapannya itu selama 7 malam 8 hari. Diingatkan seperti itu, tapi Samud di sini kaumnya subhanallah cengkal, bengkung, tidak bisa dikasih tahu. Ya, tetap mendustakan Nabi Soleh alaihissalam. Sampai bahkan mereka berani nantang Nabi Soleh, ya, dengan tujuan apa ditentang, yaitu agar Nabi Soleh ini tidak punya pengikut. Mereka khawatir kalau Nabi Soleh punya pengikut, terus pengikut mereka tidak ada. Ini kebanyakan saat ini juga terjadi. Ya, muncul para dai, mohon maaf, yang dikatakan sebagai para dai yang khawatir kalau jamaahnya hilang. Kalau jamaahnya hilang, nanti ujung-ujungnya mohon maaf, fulusnya hilang, uangnya hilang. Maka subhanallah, mereka akhirnya membuat makar, artinya membuat suatu kesepakatan gimana caranya agar si Soleh ini tidak punya pengikut. Maka dia tantang Nabi Soleh, mampu tidak kamu mendatangkan mukjizat? Ya, mereka sudah berdusta dari awal. Mampu tidak kamu mendatangkan mukjizat? Kalau kamu mampu, ayo. Nabi Soleh sudah mengatakan, kalau saya mampu mengeluarkan mukjizat, artinya menampakkan mukjizat di hadapan kalian, kira-kira kalian mau beriman apa enggak? Oh, sudah ditantang. Akhirnya nanti,
Ya, kemudian Allah munculkan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh apa? Unta. Unta yang muncul atau terbelah dari batu. Kenapa? Salah satu hikmahnya karena kebiasaan mereka memahat batu. Dari mereka memahat batu tidak pernah menemukan hal seperti ini, sehingga batu itu dibelah, keluarlah unta. Unta yang memiliki fisik yang bagus, yang berbeda dengan unta-unta yang lainnya, bulunya tebal. Ya, pokoknya sangat spesial. Unta ini berbeda, lahirnya aja dari batu. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, ini unta. Di sana kan ada suatu sumur, ya. Unta ini nanti jadi kesepakatan bahwasannya unta ini minum sehari, ya. Maka ketika unta ini minum, ya, pada hari tersebut maka tidak boleh ada yang minum, ya. Nanti gantian, hari besoknya baru kaumnya yang minum dari sumur tersebut. Tapi dimanfaatkan, subhanallah, dari unta yang minum ini susu, air sumur itu diminum oleh unta, ini mengeluarkan susu. Yang mana susunya ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang saat itu. Ini kan akhirnya semakin panas kaum Samud ini, melihat istilahnya keajaiban tentang untanya Nabi Saleh. Sudah lahirnya dari batu, bahkan susunya tidak habis-habis. Sehingga Nabi Saleh mengatakan wala tamassuha. Nabi Saleh mengatakan tamassuha, massa yamussu itu artinya sebenarnya nyentuh. Tapi maksudnya di sini halus. Jangan diganggu. Ya. Yang penting jangan diganggu, silahkan manfaatkan susunya, manfaatkan bisa dikeluarkan oleh unta ini, silahkan manfaatkan. Jangan diganggu, cuman itu, wala tamassuha bisuin, jangan diganggu. Itu aja mintanya Nabi Saleh. Ya, akhirnya ya kaumnya memanfaatkan itu semua, cuman ada 9 kelompok, artinya 9 suku, bukan 9 naga. Ya, di zaman itu 9 suku yang memang istilahnya punya sifat yang jahat. Akhirnya mereka bermusyawarah gimana caranya nih sekarang nih, ya, biar terjadi bahwasanya kita hancurkan mukjizatnya Saleh ini. Akhirnya mereka sepakat, sebagaimana dalam surat Asy-Syams Allah Ta'ala mengatakan idim ba'ata ashqaha. Maka salah satu di antara yang paling jahat, kalau dalam tafsir dikatakan namanya Qudar bin Salim. Ya, Qudar bin Salim yang dia bangkit, idim ba'ata ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lihat di sini, yang membunuhnya adalah Qudar bin Salim. Ya, ada yang bagian menangkap, kemudian yang membunuh unta ini adalah Qudar bin Salim yang membinasakan unta ini. Fa'aqaruha, tapi bahasa Allah di sini apa? Aqaru. Kalau dalam pelajaran aqaru bahasa Arab di sini domirnya hum, mereka. Padahal yang membunuh satu. Ini membuktikan bahwasannya ketika ada satu orang yang membunuh, yang lain menyetujui, semuanya kena. Seharusnya fa'aqaraha, tapi Allah mengatakan fa'aqaruha. Ini bahayanya. Ketika ada suatu maksiat, ya, yang lain diam, artinya maksudnya diam menyetujui, ya sudah saya tidak apa-apa, mau masuk begini tidak apa-apa, yang penting sama-sama. Ya, masuk ini syirik tidak apa-apa, yang penting sama-sama sepakat. Ingat, di atas persetujuan semua, ya, walaupun satu orang pelakunya, semuanya kena. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau seandainya penduduk suatu desa, ya, bersepakat membunuh satu orang, aku akan kisos semuanya. Ini persetujuan semua orang. Akhirnya apa? Unta itu dibunuh. Subhanallah. Apa yang terjadi? Untanya dibunuh.
Orang-orang yang beriman dengan Nabi Soleh sudah takut ini. Takut kenapa? Ini kalau udah begini ceritanya ngelawan Nabi Soleh, mukjizatnya dibunuh, dibinasakan, berarti tanda-tanda azab akan turun. Akhirnya istilah bahasanya tuh dalam Al-Quran salah satu ayam. Nabi Soleh mengatakan, kalau bahasa Bali namanya pur, dikasih pur. Dikasih pur 3 hari. Ya, dikasih waktu tenggang 3 hari. Silahkan dah bersenang-senang 3 hari. Tapi setelah itu artinya akan ada turun azab. Nah, dalam waktu 3 hari ini, kemudian kaumnya, artinya Nabi Soleh alaihissalam, hendak mau pergi bersama kaumnya meninggalkan karena akan ada azab yang turun. Ini 9 naga 9 kaum tadi ini kumpul lagi. Gimana caranya? Ini yang lebih dahsyat sekarang. Kalau kemarin membunuh untanya, sekarang membunuh nabinya. Mereka sepakat 9 orang. Kenapa berbareng-bareng mereka membunuh? Ini sebagaimana pembunuh yang yang ingin terjadi, yang ingin dijadikan di saat Nabi SAW ingin dibunuh. Kenapa? Nabi Soleh ini punya banyak keluarga, sehingga nanti tidak bisa nuntut. Ya, kalau pembunuhnya 1 masih bisa, tapi kalau ternyata pembunuhnya banyak atau mereka semua tidak mengakui, aman. Akhirnya mereka sepakat semua, kemudian akhirnya mereka bersembunyi di suatu batu-batu yang mana biasanya Nabi Soleh berjalan. Mereka sudah sepakat akan nyergap mau membunuh di sana. Ternyata ingat di sini mereka buat makar, tapi Allah mampu mematahkan makar mereka. Wa huwa khairul makirin. Akhirnya Allah turunkan batu dari atas yang menghancurkan mereka semua, yang mana mereka artinya betul-betul hancur karena batu tersebut. Allahu alam seperti apa, yang jelas mereka semua terbunuh. Setelah lepas 3 hari baru Allah katakan turunkan azab, ya, wa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Mereka semua dihancurkan dengan toghiyah. Toghiyah ini ada yang menafsirkan, ya artinya bahwasanya guntur yang sekali bunyi tapi hancur semuanya. Guntur yang sekali bunyi hancur semuanya. Tadi malam kan ada guntur tuh. Ya, tadi malam ada petir ya. Itu wifi mati. Baru ganti. Tadi malam. Masya Allah, saya membayangkan, kita bayangkan sekarang seperti apa geledeknya zaman, ya, yang sekali kata Allah, cukup dengan soihah, dengan sekali guntur semuanya hancur. Kemudian bumi digoyangkan, dibuat gempa. Akhirnya mayat bergelimpangan semuanya. Ini jamaah rahimakumullah, tentang kisahnya kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh, yang artinya menunjukkan kepada kita bahwasanya ingat, di sini kita tahu kaumnya Nabi Soleh adalah kaum yang diberikan keistimewaan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya keistimewaan pada mereka, dengan adanya kelebihan pada mereka, ternyata itu juga membuat lupa mereka akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdusta, dan ingat, kedustaan ini yang akhirnya menurunkan azab bagi mereka semuanya. Nah, ini yang mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita besok akan lanjutkan kembali tentang tafsir surat Al-Fajr. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.